Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Kamis 7 Juli 2022 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi berkat dalam. Mari sekarang kita siapkan hati untuk bermenung melalui Injil hari ini yang diambil dari Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Dan janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu akan turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, lalu kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Saudari-saudara, yang diucapkan Yesus pada Injil hari ini memberi gambaran jelas tentang perutusan kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang diterima para rasul. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada para rasul untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Kuasa istimewa itu didapatkan para rasul secara gratis, maka haruslah dibagikan secara gratis pula kepada siapapun yang membutuhkan. Kuasa tersebut tidak untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun. Mengapa? Sebab kuasa yang demikian bukanlah barang dagangan. Kuasa dari Yesus itu merupakan anugerah yang istimewa dan yang membawa dampak positif untuk semua umat manusia. Memanglah bahwa dalam hidup ini tidak semua perkara harus dinilai dengan uang. Ada berbagai macam pemberian tertentu yang didasari atas niat saling berbagi. Beragam berkat telah kita terima dari Tuhan, maka kita pun harus mau melihat secara cermat berbagai kesempatan yang bisa kita jadikan sarana untuk berbagi. Sungguh, ada sukacita yang luar biasa ketika kita menyadari bahwa Tuhan menggunakan diri kita ini sebagai penyalur berkat-Nya. Maka, saudari-saudara, mari kita semakin berani mempersembahkan diri kepada Tuhan melalui aktivitas sehari-hari. Masih banyak orang yang membutuhkan kuasa Tuhan, dan barangkali Tuhan memberi kita anugerah kuasa itu bagi sesama. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Kuasa, hari ini kami bersyukur sebab masih Engkau pergunakan diri kami yang hina ini sebagai alat-Mu untuk berbagi berkat. Kami mohon, buatlah hati kami peka akan kebutuhan sesama, sehingga akhirnya hidup kami sebagai umat-Mu dapat mencapai keharmonisan. Semoga pula semangat berbagi tetap berkorbar dalam hati kami dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala rencana kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.